Oke, salam semua. Selamat malam teman-teman ya. Berjumpa kembali dengan malam hari ini kita bicara satu topik atau satu tema yang penting ya. Jadi tema kita hari ini mengenal kenabian Yesus ya. Tema kita kali ini mengenal Yesus sebagai nabi terakhir. Ajaran iman Kristen menolak kenabian Nabi Muhammad ya. Dari segi iman kita tidak ada hubungan dengan Nabi Muhammad, tidak ada hubungan dengan Al-Quran, dan tidak ada hubungan dengan Islam dari segi iman dan sejarah. Dan kita harus menegaskan bahwa kita harus membiarkan saudara-saudara kita itu beriman kepada Qurannya dan beriman sesuai dengan ajaran nabinya, itu hak mereka. Tetapi bagi kekristenan, kenabian itu sudah utuh, sudah lengkap, sudah sempurna pada kehadiran kedatangan Yesus yang adalah firman Allah yang hadir dalam rupa manusia. Itu yang harus ditegaskan ya. Kalau berbicara para nabi di dalam Alkitab kita orang Kristen telah mengenal nabi mulai dari Nuh berdasarkan 2 Petrus 2 ayat 5 ya. Disebut bahwa Nuh itu seorang nabi yang memberitakan kebenaran, berita pertobatan kepada bangsa-bangsa selama 120-an tahun ya. Tetapi selama 120 tahun itu orang yang bertobat tidak ada. Bahkan yang kedapatan setia dan sungguh-sungguh hanya Nuh bersama ketiga anaknya dan istri dan menantunya di situ ya. Kemudian dalam Nabi Musa ya di kitab Taurat dan penutup para nabi perjanjian lama itu adalah Yohanes Pembaptis. Sekaligus Yohanes Pembaptis ini pembuka jalan bagi Kristus atau bagi datangnya Mesias. Jadi Yohanes ini seorang nabi penutup perjanjian lama dan sekaligus pembuka jalan bagi datangnya Yesus untuk menggenapi dan menyempurnakan seluruh ajaran dan nubuatan para nabi perjanjian lama. Jadi kita bisa katakan bahwa seluruh para nabi menanti-nantikan kedatangan Mesias. Itu kita lihat di sini ya. Jadi para nabi dalam perjanjian lama itu semuanya menantikan kedatangan Mesias, di mana berita kedatangan Mesias itu ada di dalam Kejadian 3:15. Kejadian 3:15 ini disebut sebagai proto-evangelium ya. Jadi Injil pertama kali diberitakan saat manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, di mana dikatakan bahwa Mesias atau juru selamat, pembebas, penebus itu akan datang sebagai keturunan perempuan. Dan itu sangat cocok dengan Yesus. Sebab Yesus adalah keturunan perempuan dalam hal kemanusiaannya. Karena Maria itu mengandung bukan karena campur tangan laki-laki. Artinya di sana tidak ada biologi seksual. Dan itu sangat cocok dengan nubuatan dalam kitab Kejadian 3:15, keturunan wanita yang akan meremukkan kepala daripada ular iblis. Artinya kepala ular atau kepala iblis atau dosa. Karena Yesuslah keturunan wanita yang telah mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan iblis, dan menjaminkan kehidupan yang kekal. Jadi para nabi dalam PL itu menantikan Mesias yang akan datang, bahkan mereka juga diberikan pewahyuan bernubuat tentang kedatangan Mesias atau kedatangan Yesus Kristus. Sedangkan dalam perjanjian baru yang diakhiri dari perjanjian lama oleh Yohanes Pembaptis dan dibuka oleh Nabi Yohanes, kemudian dilanjutkan oleh para rasul Yesus yang 12, kecuali Yudas yang digantikan Matias, kemudian dengan yang 70 sampai dengan yang 500 orang percaya. Ketika terjadi peristiwa Pentakosta, semua mereka itu kemudian menerima Mesias yang dinantikan dalam perjanjian lama atau para nabi, dan yang dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama itu diterima oleh mereka, dan kemudian para nabi dan para rasul ini memberitakan tentang Yesus yang telah datang, yaitu kedatangan pertama, dan memberitakan Yesus
dengan apa yang akan Yesus kerjakan pada kedatangan yang kedua. Dan seluruh para rasul Yesus itu memberitakan Yesus berdasarkan apa yang Yesus nyatakan, berdasarkan apa yang Yesus kerjakan. Dan seluruh pemberitaan mereka itu dituliskan di dalam 4 kitab Injil yang kemudian di dalam surat-surat pengembalaan seperti Yakobus, Petrus, kemudian surat Yohanes, dan kitab Wahyu dan juga surat-surat Rasul Paulus. Jadi para rasul Yesus Kristus itu mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias dalam hidup mereka, menerima seluruh karya Yesus, baik pengajarannya, baik mujizatnya, baik janji pengharapan yang diberikan. Dan itulah yang mereka beritakan, mereka kabarkan, mereka sampaikan sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Karena kedatangan Yesus kan ada 2 periode. Periode pertama itu berbicara penebusan keselamatan. Periode kedua berbicara tentang akhir zaman, yaitu kebangkitan orang-orang saleh untuk masuk ke dalam surga, dalam tubuh kemuliaan, serta penghukuman kepada iblis dan manusia-manusia yang membenci Kristus akan dilemparkan ke neraka selama-lamanya. Jadi, seluruh perjanjian lama sebenarnya pusat pengajaran dan pemberitaannya itu adalah mengarah kepada Kristus. Dan perjanjian baru pun demikian. Pusat pengajaran dan pengharapan dan kehidupan di dalam ajaran itu adalah berpusat kepada Kristus. Jadi dari sini sebenarnya sudah dapat gambaran ya, segala pengajaran yang tidak berpusat dan tidak berdasar pada Kristus, maka bagi orang Kristen itu adalah pengajaran yang bukan dari Tuhan. Tapi itu buatan manusia, itu adalah rekayasa manusia. Kenapa kita percaya bahwa Yesus itulah yang menjadi juru selamat, yang membebaskan dan yang memberikan hidup kekal? Karena Yesus melalui kematiannya menebus manusia dari kutuk dosa. Melalui kebangkitannya memerdekakan manusia dari maut dan kerajaan maut. Melalui kemuliaannya dia menjaminkan kemuliaan bagi manusia yang sudah terhina karena dosa yang sudah rusak. Dan juga menjamin kita mendapatkan bagian dalam kerajaan surga melalui kebangkitannya. Jadi kita yakin bahwa Yesus juru selamat karena memang dia mati bagi kita, dia bangkit bagi kita, dia mulia bagi kita. Tetapi berbeda dengan sosok yang disebut atau yang dianggap sama dengan Isa. Karena Isa itu tidak mati, maka dia tidak pernah membebaskan dari dosa. Dia tidak pernah mati, maka dia tidak pernah berhadapan dengan maut. Dia tidak dimuliakan dari kematian itu, maka tidak bisa disebut sebagai juru selamat. Tetapi Yesus dalam Alkitab juru selamat karena dia sudah mengalahkan maut, mengalahkan iblis, mengampuni dosa, serta menjaminkan hidup yang kekal. Jadi ini Yesus sentral segala berita kenabian sepanjang masa, baik dalam masa para nabi perjanjian lama, sejak zaman Adam kejadian 3:15, sampai datangnya Yohanes, sampai sekarang ini dan sampai selamanya, Kristus menjadi pusat pengajaran, pusat pengharapan, dan pusat iman kehidupan orang Kristen sepanjang masa. Di sini saya tunjukkan ada beberapa nubuatan atau topik nubuatan dalam perjanjian lama tentang siapa Yesus. Kalau kita melihat ini masih topik yang sedikit ya dari beberapa hal yang bisa kita lihat tentang siapa Yesus berdasarkan pengajaran para nabi dan para rasul, bahwa dia disebut sebagai keturunan Abraham dan keturunan Yehuda. Dia Mesias itu disebut sebagai keturunan Daud, lahir dari anak darah, tempat lahirnya di mana, kemudian kelahiran itu didahului oleh Yohanes, dia juga disebut sebagai raja, nabi, dan imam, dia juga disebut menanggung dosa dunia, bahkan dia juga diolok-olok, tangan dan kaki dipaku, tidak ada tulang yang patah, serdadu membuang undi, doanya waktu dia ada di atas kayu salib, baru buruk rupa, kemudian disesah dan mati, kebangkitan dan kenaikan. Satu-satunya para nabi yang dinubuatkan, dinantikan dan diharapkan, dan di mana nubuatan tentang kehadirannya, tentang karyanya, tentang hidupnya itu tergenapi dan terpenuhi hanya Yesus. Jadi kembali kepada kita pada malam hari ini harus diingat ya, harus diingat bahwa kenabian itu berpusat pada Kristus, berdasar pada Kristus.
Maka segala ajaran entah nabi dari manapun, jika tidak setuju, jika tidak sejalan, jika tidak seiras dan tidak seirama, tidak satu detakan jantung dengan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus, maka itu adalah ajaran nabi-nabi palsu, ajaran buatan manusia, ajaran yang menuju kepada kegelapan dan kebinasaan. Itu yang harus berdasarkan iman Kristen ya. Kalau kita melihat juga tentang seorang nabi itu, kalau kita melihat di dalam Alkitab, seorang nabi itu Allah harus berbicara langsung kepadanya. Kita melihat mulai dari zaman Adam sampai kepada Abraham, sampai kepada Musa, selalu Allah berbicara melalui teofani firman. Jadi kalau nabi itu tidak pernah berbicara langsung Allah kepada dirinya, semua serba perantaraan. Itu pun bukan kriteria sebagai seorang nabi. Bahkan Allah menyatakan diri kepadanya. Hal ini terjadi pada Kristus Yesus, di mana Bapa di surga berbicara langsung. Ada dua peristiwa yang bisa kita lihat, di mana Bapa itu berbicara langsung kepada Yesus. Ketika Yesus dibaptis, yang pertama. Yang kedua, ketika Yesus mengalami kemuliaan transfigurasi, ketika dia berdoa, di mana pernyataan yang sama diulangi di situ. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bahkan dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, di situ ya. Jadi jelas sekali, seorang nabi di dalam ajaran iman Kristen itu, Allah berbicara langsung. Kalau para nabi di dalam perjanjian lama, itu Allah berbicara kepada mereka melalui teofani dari Sang Firman. Sedangkan dalam perjanjian baru, bukan dalam rupa teofani, tapi Bapa itu sendiri yang menyatakan kemuliaannya melalui suara dan melalui Roh Kudus yang dalam rupa burung merpati, mendeklarasikan Yesus sebagai Sang Firman yang ada dalam rupa manusia dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Baru kalau kita berbicara juga nabi di dalam ajaran Kristen, berarti nabi itu artinya Allah menyampaikan pesan kepada manusia melaluinya untuk kepentingan Allah bagi manusia. Perhatikan ya. Jadi seorang nabi itu tidak berbicara atas kepentingan dirinya sendiri, tetapi kepentingan Allah yang harus disampaikan bagi keselamatan manusia. Jadi bisa kita melihat contoh Musa, Musa sebagai seorang nabi, dia tidak memfokuskan pewahyuan itu pada dirinya, tidak, tetapi kepada bangsa Israel. Dan itu tujuannya apa? Supaya Allah disembah dan dimuliakan oleh bangsa Israel, bukan untuk kepentingan pribadi Musa. Makanya tidak ada ayat-ayat itu yang ditujukan untuk kepentingan Musa seorang. Jadi ayat itu bukan untuk membenarkan kehidupan Nabi, bukan. Tetapi seluruh pewahyuan Allah kepada Nabi itu tujuannya adalah bagaimana kehendak Allah, bagaimana kekudusan Allah, bagaimana kebenaran Allah dimengerti dan diterima dan dialami oleh manusia. Jadi kalau ada Nabi yang seluruh ayat-ayatnya itu berbicara untuk kepentingan dirinya, itu bukan Nabi yang diterima di dalam kekristenan ya. Jadi para Nabi itu ada menegur. Jadi ketika ada dosa yang terjadi di tengah-tengah bangsa itu ditegur, bukan malah diturunkan firman untuk membenarkan dosa itu. Nggak ada di Alkitab ayat yang diturunkan untuk membenarkan perbuatan dosa. Yang ada adalah firman Tuhan disampaikan untuk menghardik orang-orang yang berdosa, untuk membungkam perbuatan-perbuatan dosa, supaya para pelaku-pelaku dosa itu bertobat, sadar. Sungguh sangat aneh jika ada ayat yang diberikan atau firman yang disampaikan kepada Nabi, tetapi mengakomodir kepentingan Nabi yang bertentangan dengan hukum yang dibuat oleh Tuhan. Kemudian juga bahwa ketika Tuhan berbicara kepada seorang Nabi itu mengarahkan manusia kepada kekudusan, mengarahkan manusia kepada kebenaran, mengarahkan manusia kepada keselamatan, mengarahkan manusia kepada kebaikan. Dan itu terjadi pada semua para nabi, khususnya pada Kristus. Karena ajaran Kristus mengarahkan kita kepada surga. Tidak ada ajaran Yesus yang mengarahkan kita kepada hawa nafsu.
Tidak ada yang mengajarkan kita diarahkan oleh Yesus kepada keberingasan atau kepada kejahatan atau kepada sesuatu perbuatan-perbuatan yang melanggar standar kerajaan surga. Tidak ada. Tetapi justru Yesus mengarahkan manusia untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran, dalam kesehatan dan taatan kepada kekudusan Allah. Kemudian juga Allah menyampaikan pesan, yaitu janji nubuatan. Kepada Yesus Kristus, nubuatan itu tergenapi dan masih terus akan dikerjakan oleh Kristus sampai pada hari hanya dia datang kembali pada kedatangan yang kedua untuk menyatakan keselamatan hidup kekal melalui kebangkitan orang-orang saleh untuk masuk surga dan juga kebangkitan orang-orang fasik untuk dibinasakan di neraka bersama dengan iblis dan para pengikut-pengikutnya. Dan kalau kita berbicara seorang nabi juga di dalam Alkitab itu harus diurapi. Para nabi itu diurapi. Bahkan raja juga diurapi, imam juga diurapi. Ada minyak-minyak urapan yang disediakan untuk pengurapan bagi para nabi. Tetapi Kristus Yesus, Allah sendiri yang menyatakan pengurapan itu melalui kehadiran Allah dan Roh Kudus yang berkuasa yang memenuhi. Maka Yesus katakan Roh Tuhan ada padaku di situ ya. Baru nabi itu juga menjadi wakil Tuhan kepada manusia. Allah berbicara kepada manusia melalui nabi itu. Kemudian ia berbicara atas kepentingan Tuhan. Ia berbicara bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, apalagi untuk mengakomodir nafsu berdosanya. Gak ada. Justru para nabi atau para rasul jika melakukan kesalahan, tidak segan-segan Tuhan akan menghukum. Tidak ada di dalam Alkitab kesalahan yang dilakukan oleh seorang nabi diakomodir, disayang-sayang, dibenarkan dengan memberikan wahyu kepadanya untuk membenarkan dosanya. Bahkan Musa saja yang disuruh berbicara kepada batu tapi dia pukul, itu pun mendatangkan konsekuensinya. Dan karena itu Musa tidak diizinkan memasuki tanah Kanaan. Ini sebuah hal yang harus direnungkan tentang betapa kudusnya standar kenabian di dalam Alkitab. Dan standarnya itu adalah pada pribadi Kristus yang sempurna. Sempurna di dalam ajaran, sempurna di dalam perbuatan, sempurna di dalam ketaatan, sempurna di dalam janji, sempurna di dalam semua di situ. Jadi tidak ada cacat celah. Maka kenabian yang tidak sejalan dengan Yesus, yang tidak mengarah kepada Yesus dan tidak bersumber dari Yesus, maka kita tidak sungkan mengatakan itu nabi palsu berdasarkan ajaran iman Kristen, berdasarkan keyakinan Kristen di situ ya. Itu harus tegas. Kalau kita berbicara pengertian nabi, ada beberapa pengertian nabi ya dalam ajaran Kristen. Secara kata, nabi itu seorang manusia yang memperoleh wahyu dari Tuhan tentang misinya, tentang misi Tuhan bagi manusia dan dunia. Perhatikan di sini. Jadi seorang nabi itu seorang manusia yang memperoleh wahyu dari Tuhan. Tuhan di sini huruf besar Yahweh. Tentang misinya, tentang misi Allah bagi dunia dan bagi manusia. Kalau kita berbicara kepada Yesus Kristus, Yesus katakan, aku datang diutus oleh Bapa untuk melakukan kehendak Bapa, bukan untuk melakukan kehendakku, bukan untuk melakukan kehendak dunia, apalagi kehendak dosa. Maka di dalam Yesus itu tidak pernah berbicara kehendak dosa yang menjadi patokan atau dituruti. Semua itu adalah kehendak Allah. Kehendak Allah apa di dalam Yesus? Kerajaan surga. Apa itu kerajaan surga? Kebenaran, kekudusan, kasih, sukacita, damai sejahtera. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, bukan tentang hawa nafsu, bukan tentang keinginan daging, bukan. Tetapi kerajaan surga itu berbicara tentang kekudusan, kebenaran, kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah. Kemudian yang kedua kita melihat bahwa seorang nabi itu artinya pemimpin umat yang dipanggil Allah untuk memperingatkan agar tidak menyimpang dari perintah-perintah Allah. Perhatikan itu. Jadi dia memimpin umat untuk memperingatkan umat itu agar tidak menyimpang dari perintah-perintah Allah. Kalau saya singkatkan perintah-perintah Allah dari seluruh firman Allah di dalam Alkitab, contoh kepada 10 hukum Taurat. Seorang nabi itu tidak boleh melanggar 10 hukum Taurat. Contoh di situ, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan berlaku kasar,
Jangan mengingini ini dan itu, jangan mengingini istri sesamamu, mengingini harta orang lain dan sebagainya. Jadi seorang nabi itu harus mencerminkan ketaatan kepada firman Allah secara utuh. Kalau nabi itu menyimpang dari perintah Allah, kita buat standarnya sekarang ini, kita coba perkecil dengan 10 hukum Taurat. Jika nabi itu sudah gagal melakukan itu, maka itu bukan nabi. Memang kalaupun ada nabi melakukan, harus ada tanda pertobatan yang signifan dan pasti, yang jelas. Contoh ya, kalau kita berbicara ada nabi mungkin seperti Musa ya, pernah dia melakukan kegagalan, dikatakan berbicara tetapi dia tidak berbicara, malah dipukul. Tetapi konsekuensinya ada. Jadi memperingatkan agar tidak menyimpang dari perintah-perintah Allah. Nah itu ya. Kemudian nabi itu sebagai orang yang bernubuat tentang apa yang akan terjadi pada masa yang jauh ke depan. Kita lihat para nabi itu diberikan penglihatan dan pewahyuan akan datangnya Mesias, sebuah peristiwa yang akan terjadi ke depan. Di situ ya. Demikian juga Yesus di dalam Matius 24, 25 itu berbicara nubuatan-nubuatan Yesus tentang akhir zaman. Bahkan Yesus menubuatkan kematiannya, Yesus menubuatkan kebangkitannya. Bahkan dia menubuatkan tentang kedatangan akhir zaman melalui tanda-tanda yang diberikan. Jadi seorang nabi itu ada nubuatan, bukan dibuat-buat ya. Seorang yang diberikan Allah kuasa untuk mengadakan mujizat atau tanda-tanda heran. Para nabi di dalam kitab itu ada tanda-tanda heran, ada mujizat, ada kuasa yang nyata dari mereka. Maka dia, contoh Nabi Elia dan Elisa itu penuh dengan mujizat. Samuel juga ada mujizat luar biasa. Oleh karena itu maka di dalam kita orang Kristen, kenabian itu adalah berpusat pada Kristus. Sekarang kita lihat pengertian-pengertian empat nabi ini, apakah ini terpenuhi pada pribadi Kristus Yesus? Nah, kita lihat. Saya katakan Yesus memenuhi kriteria dalam pengertian nabi ini. Mari kita lihat yang pertama. Seorang manusia memperoleh wahyu dari Tuhan tentang misinya, tentang misi Allah. Yesus manusia sempurna, tidak berdosa. Itu yang pertama. Jadi harus catatan ya, kita menerima Yesus sebagai manusia. Walaupun di sisi lain tidak boleh dikesampingkan bahwa Yesus juga memiliki sifat ilahi atau hakikat ilahi karena dia adalah firman. Tetapi kali ini saya menitik beratkan berbicara kenabian Yesus dan kemanusiaannya. Yesus satu-satunya manusia yang sempurna dan tidak berdosa. Maka di sini kita melihat bahwa Yesus menerima wahyu atau menerima firman dari Allah Bapa di surga tentang misi Allah Bapa di surga. Contoh kita lihat Yohanes 7 ayat 16. Yesus mengajarkan pesan surgawi, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 8:28. Dia juga menyatakan bahwa ia berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Sebab segala firman rema yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Yesus itu menerima pewahyuan dari Bapa dengan cara yang ajaib tentunya. Dengan demikian Yesus jelas memenuhi peran nabi. Jadi ketika kita berbicara Yesus nabi jangan alergi, tetapi jangan dikatakan hanya nabi. Banyak orang seberang mengatakan Yesus itu nabi. Yesus itu nabi. Tidak ada masalah bagi orang Kristen ketika mengatakan Yesus nabi. Tetapi yang bermasalah adalah jika dikatakan Yesus nabi, tetapi tidak mengerti kenabiannya bagaimana. Apa yang menjadi peran Yesus sebagai seorang nabi? Bagaimana perbedaan Yesus dengan para nabi? Apa kesempurnaan kenabian yang dikerjakan, yang dinyatakan oleh Yesus? Jadi kita menelisik sampai ke dalam. Jadi bukan kita beriman hanya Yesus nabi, titik, selesai. Bukan. Kalau orang mengatakan Yesus hanya nabi, itu tidak sesuai dengan Alkitab. Karena di Alkitab juga percaya Yesus firman Allah yang mengambil rupa manusia. Karena itu dia disebut anak Allah. Alkitab juga memberitakan Yesus anak manusia.
yang menunjuk kepada kemesiasannya sebagai manusia sempurna yang menjadi manusia yang menyelesaikan keberadaan manusia karena dosa pada Adam. Maka Yesus disebut sebagai Adam yang terakhir. Yesus juga disebut anak domba Allah yang berbicara bahwa Kristus adalah kegenapan seluruh kurban penebusan yang terjadi sejak zaman Adam. Di Taman Eden, Kejadian 3:21. Baru kurban-kurban yang ada di zaman Habel, di zaman Nuh, bahkan di zaman Abraham, zaman Musa, sampai datangnya Yohanes Pembaptis, dan kemudian Yesus mati di kayu salib berkata sudah selesai. Jadi jangan dikatakan Yesus hanya sebagai nabi saja. Yesus juga guru, Yesus rabi, Yesus imam, Yesus Mesias, Yesus Raja, Yesus Hakim. Banyak gelar-gelar Yesus di dalam Alkitab. Walaupun pada sesi kali ini kita berbicara tentang kenabian Yesus sebagai nabi yang sempurna dan menjadi tujuan nilai dan dasar dari semua para nabi pengharapan. Maka saya tegaskan lagi bahwa nabi yang tidak sejalan ajarannya dengan Yesus, maka tidak ada keraguan bagi orang Kristen. Itu nabi palsu. Perhatikan ya, dengan demikian Yesus jelas memenuhi peran nabi sebagaimana dia adalah juru bicara Allah. Allah sendiri mengaku dengan sebuah deklarasi bahwa Allah berkenan kepada Yesus sebagai anak yang dia kasihi, yang telah tentu melampaui seorang nabi. Jadi Yesus bukan hanya sebatas nabi, tetapi nabi yang menjadi pusat pemberitaan para nabi. Dan Yesuslah nabi yang menjadi pusat kegenapan dari semua nubuatan para nabi dan menjadi pusat pemberitaan para rasulnya sampai sekarang ini dan selamanya sampai Kristus datang kali yang kedua. Kemudian dikatakan nabi itu pemimpin umat yang dipanggil Allah untuk memperingatkan mereka agar tidak menyimpang dari perintah-perintah Allah. Jadi kita lihat pemimpin umat yang dipanggil memperingatkan agar tidak menyimpang dari perintah-perintah. Kita bisa melihat ajaran Yesus itu sempurna. Tentang etika dan moral itu sempurna. Tidak ada ajaran etika dan moral di dalam dunia ini yang setara dengan Yesus, yang sebanding dengan Yesus. Tidak ada. Tidak ada yang bisa dibandingkan atau disandingkan. Karena ajaran Kristus itu, standar etika dan moral itu berbicara tentang kerajaan surga, kekudusan, kebenaran, kedamaian, cinta kasih. Tidak ada di sana setitik dosa pun yang diajarkannya. Jadi kita bisa melihat bahwa tentang etika dan moral itu bisa dibaca Matius 5 sampai dengan pasal 7 ini ya. Bahkan kalau kita melihat seluruh catatan para rasul tentang ajaran Yesus dalam kitab Injil itu sungguh luar biasa ya, sangat mengagumkan. Jadi jika pengertian Nabi pemimpin umat yang dipanggil Allah untuk memperingatkan agar manusia tidak menyimpang dari kebenaran-kebenaran Allah, maka Yesus melakukan itu. Maka Yesus mengarahkan kita untuk kita hidup dalam kesempurnaan. Maka para rasulnya mengatakan, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Kristus adalah sempurna. Maka standarnya adalah Kristus. Di situ ya. Yang ketiga, sebagai orang yang bernubuat, apa yang akan terjadi pada masa yang jauh ke depan. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, Yesus menubuatkan masa depan ketika dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus menubuatkan kematiannya, dan itu tertulis dalam 4 kitab Injil. Yesus juga menubuatkan bahwa tak lama setelah ia naik ke surga, para muridnya akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas mereka, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, dan itu tergenapi. Yesus juga mengajarkan berbagai nubuat yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Hal ini ada di dalam khotbah Yesus pada Matius 24:25 dan juga ada di dalam Injil Markus dan Lukas. Nanti bisa dicek ayat-ayat paralelnya ya. Jadi sebenarnya ya sudah, Yesus nabi yang sempurna. Tapi jangan dicatat hanya nabi. Orang yang menolak kenabian Yesus berarti dia tidak belajar Alkitab dengan benar. Kemudian seorang nabi juga diberikan Allah kuasa untuk mengadakan mujizat atau tanda-tanda heran dalam menjalankan tugas dan amanat yang diberikan Allah kepadanya. Luar biasa. Yesus di dalam Alkitab itu tercatat ada 30-an lebih mujizat yang dilakukan. Kalau dicatat di dalam 4 kitab Injil, ya.
Bahkan penulis Injil Yohanes mengatakan kalau semua dicatat, tidak ada catatan yang cukup untuk menegaskan siapa Yesus untuk dikenal dan dipercaya sebagai nabi dan juru selamat. Mujizat yang dikerjakan Yesus memang tidak dicatat semuanya, tetapi apa yang tercatat itu sudah cukup untuk membuktikan tentang kemujizatan Kristus Yesus sebagai kesempurnaan dari seluruh kenabian, pengajaran kenabiannya. Yohanes 20 ayat 30-31 ini bisa dibaca, dan juga Yohanes 21 ayat 25. Oke, jadi Yesus seorang nabi di dalam Alkitab itu ada data-data yang bisa kita lihat ya, bahwa jabatan nabi digunakan di dalam Injil ketika orang sedang berbicara tentang Yesus. Contoh dalam Matius 21 ayat 10 sampai 11 dikatakan di situ, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ketika orang mengatakan Yesus Nabi dari Nazaret di Galilea, Yesus tidak protes. Karena memang Yesus mengerti bahwa dia adalah Nabi, utusan Bapa, firman yang mengambil rupa manusia dalam keadaan manusia sempurna yang menyatakan karya Bapa secara sempurna pula. Di situ. Baru dikatakan dalam Lukas 7 ayat 15-16, seorang Nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Kemudian di dalam Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, engkau Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi, kata perempuan ya. Bahkan dalam Markus 6 ayat 4 dikatakan seorang nabi dihormati di mana-mana, perkataan Yesus, kecuali di tempat asal sendiri. Jadi tidak ada keraguan bagi kita untuk menolak kenabian Yesus. Dan harus ditegaskan, ini ulang-ulang saya ulang ya, kesempurnaan ajaran para nabi, parameternya, barometernya, ukurannya adalah Yesus Kristus. Maka para nabi yang mengajarkan berbeda dari ajaran Yesus, itu nabi palsu. Pengajaran-pengajaran guru-guru apapun jabatannya, tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh agama, jika tidak berpedoman, tidak sejalan, tidak seirama, tidak satu nilai dan tidak satu tujuan dengan apa yang sudah diajarkan Yesus, maka keraguannya, tidak ada keraguan adalah mengatakan bahwa itu ajaran yang menyimpang. Jadi Yesus nabi bahkan dikatakan lebih besar dari semua para nabi. Dikatakan dalam Matius pasal 11 ayat 7 sampai 11 dikatakan. Dikatakan di sini, aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Sesungguhnya di antara mereka dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Dan terkecil ini berbicara tentang Yesus dalam hakikat kemanusiaan dan keilahiannya lebih besar dari semuanya. Yohanes Pembaptis, Nabi besar, penutup perjanjian lama dan pembuka perjanjian baru, mengakui tentang Kristus lebih daripada Nabi. Kenapa? Karena Kristus memang firman Allah dalam rupa manusia. Kristus adalah hamba Allah yang taat sempurna dalam kemanusiaannya sebagai hamba kepada Allah Bapa dalam menuntaskan, dalam mengerjakan semua pekerjaan. Jadi Yesus lebih besar dari semua para nabi. Karena para nabi bernubuat tentang Yesus Kristus. Para nabi menantikan kedatangan Yesus Kristus. Dan para rasul meneruskan apa yang diajarkan, yang diteladankan, yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Mari kita lihat perbedaan Nabi Yesus dengan para nabi. Ini perlu juga untuk dipahami. Yesus sebagai nabi itu diutus oleh Allah. Artinya, dia ada sebagai firman di dalam diri Allah, diutus ke dunia, ke dalam rahim Maria. Kemudian dia bertumbuh di dalam rahim Maria sebagai manusia yang benar-benar manusia dan dilahirkan. Kemudian Yesus mengajar, Yesus bermujizat. Kemudian Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus mulia. Dan kemudian Yesus naik ke surga. Dan Yesus masih datang dari surga menjadi raja segala raja di kerajaan surga dan menjadi hakim yang adil di akhir zaman. Ini bagaimana perbedaan kenabian Yesus dengan para nabi. Sedangkan para nabi itu ada ayah dan ibunya yang melakukan aktivitas biologis. Maka mengandunglah sang istri, maka dilahirkan. Kemudian dipanggil dan diutus. Mereka memang mengajar dan memujizat. Dan mereka mati, tetapi mereka menantikan kebangkitan. Dan yang membangkitkan mereka adalah sang Mesias, itulah Kristus. Maka kenabian Yesus ini adalah kenabian yang sempurna. Kenabian yang adalah pusat
dari penantian pengharapan para nabi itu sendiri. Jadi kalau ada nabi yang tidak sejalan dengan Yesus, maka katakan selamat tinggal. Tidak ada hubungan dengan iman Kristen. Tidak ada hubungan dengan Alkitab kita. Itu ya. Keutamaan Yesus sebagai nabi juga bisa dilihat tentang seluruh hidup dan ajaran karya Yesus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Kemudian kelahiran Yesus dari rahim perawan Maria. Ini poin-poin penting ya, harus dicatat. Kehidupannya tidak berdosa dan tidak dijamah setan. Yesus tidak pernah dijamah setan ya. Ajaran etika dan moral sempurna standar kerajaan surga. Melakukan banyak tanda ajaib yang mengherankan. Ya, melakukan yang mati bangkit, tuli mendengar, bisu berbicara, buta melihat, lumpuh berjalan, sakit berbagai penyakit disembuhkan, yang terikat setan dibebaskan, semua mujizat. Kematiannya berkuasa mengampuni dan menebus manusia. Kebangkitannya mengalahkan kerajaan maut dan iblis. Kemuliaannya menjamin kehidupan kekal bagi manusia. Kenaikannya ke surga menyediakan tempat bagi umat tebusannya. Dan ia datang di akhir zaman bersama para malaikat untuk membangkitkan para kudusnya, para orang saleh, dan membangkitkan orang fasik untuk kebinasaan. Ia memerintah sebagai raja segala raja dalam kerajaan surga, dan dia menjadi hakim yang adil yang memberikan mahkota kepada orang-orang percaya dan menghukum iblis di neraka bersama dengan manusia-manusia yang disesatkan oleh iblis. Perhatikan di sini Yesus dan para nabi di dalam Alkitab kita lihat. Para nabi PL itu menantikan kedatangan Yesus mulai dari zaman Nuh, ya, mulai dari zaman Adam, ya, sampai Musa, Samuel, Nathan, Elia, Elisa, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, dan seterusnya. Mereka-mereka ini menantikan kedatangan Yesus dan mengharapkan kedatangan Yesus dan bernubuat akan kedatangan Yesus. Tetapi nabi di perjanjian baru dan para rasul itu sudah berjumpa dengan Yesus yang diawali oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menegaskan bahwa Yesus anak Allah yang maha tinggi yang diutus Allah, nabi untuk menyelamatkan manusia. Kemudian bahkan Musa dan Elia juga berjumpa dengan Yesus yang menegaskan bahwa Musa dan Elia menjumpai Yesus ya. Musa dan Elia datang secara ajaib pada saat Yesus mengalami kemuliaan di atas bukit. Peristiwa ini disaksikan oleh para rasul. Oke, kalau berbicara nubuatan kenabian Yesus jelas ya. Di dalam Ulangan 18 ayat 18. Ini diklaim orang sebelang menuju kepada nabi mereka, tapi itu tidak ada hubungannya. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Bahwa Bapa sudah menyatakan firman kepada Yesus Kristus. Beda dengan klaim-klaim orang seberang. Karena Allahnya tidak pernah menaruh firman pada mulut nabinya, tetapi semua melalui Jibril ya. Jadi Allah memberitahu Musa bahwa suatu hari akan mengutus seorang nabi kepada Israel. Yesus juga adalah nabi yang menggenapi nubuatan tersebut dalam Kisah Rasul 3 ayat 22 dan pasal 7 ayat 37. Yesus menggenapi dan menyempurnakan kenabian dalam seluruh kitab Taurat. Di dalam Matius 5 ayat 17 dan Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Mari kita lihat di sini ya. Yesus nabi terakhir. Yesus puncak pewahyuan diri Allah. Yesus puncak penyataan diri Allah. Maka seluruh pengajaran harus berdasar, harus berpusat, sentralnya adalah Kristus. Ajaran yang tidak berpusat kepada Kristus, maka itu adalah ajaran nabi palsu, ajaran antikristus. Dikatakan di Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 di sini, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, perhatikan di sini, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, Sang Firman dalam rupa manusia, dalam inkarnasinya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Jadi jelas, Kristus adalah kesempurnaan dari janji Allah tentang kenabian bagi dunia. Jadi di dalam Kristuslah Allah berbicara kepada manusia secara imanen, ya. Allah yang transenden menyatakan dirinya menjadi imanen melalui inkarnasi Sang Firman.
Jadi Yesus penggenapan dan puncak para nabi itu, kita bisa lihat Ulangan 18 ayat 5, segala tugas nabi dirangkum dan dipenuhi di dalam diri Yesus secara sempurna. Sebab Yesus Kristus Tuhan tidak hanya memberitakan kebenaran, tetapi ia sendiri adalah kebenaran itu sendiri. Para nabi memberitakan kebenaran yang disampaikan Allah melalui teofaninya kepada mereka. Tetapi Kristus hadir, kebenaran, firman itu sendiri yang mengambil wujud rupa manusia yang bernama Yesus Kristus. Yesus Nabi, ia tidak hanya memberitakan firman Allah, tetapi ia sendiri adalah firman Allah yang sejak semula ada bersama dengan Allah di dalam diri Allah. Bahkan karena firman Allah di dalam diri Allah, maka dia adalah firman itu sendiri. Mari kita lihat dasar seorang nabi bagi Kristen harus memiliki historitas kenabian yang berkaitan dengan nabi-nabi perjanjian lama. Karena dikatakan Mazmur 147, 19-20, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi Kristus Yesus adalah nabi terakhir dan pusat dari seluruh kenabian atau nabi-nabi dan pengajaran nabi-nabi di sepanjang sejarah manusia sejak kedatangannya. Mengapa kita menolak kenabian Nabi Muhammad? Yang pertama adalah hubungannya dengan Allah, Yahweh dan Bapa itu. Tidak pernah dia memanggil Allah sebagai Bapa. Tidak pernah memanggil bahwa Yahweh lah mengutus dia. Tidak memiliki hubungan. Baru kesinambungan ajaran. Kesinambungan ajarannya itu tidak sejalan, tidak koheren dengan apa yang sudah diajarkan oleh para nabi baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Bahkan kisah-kisahnya pun berbeda-beda. Ya, kisah nabi-nabi dalam ajarannya berbeda-beda. Kita tidak menemukan ada di sana kesinambungan ya tentang siapa Allah Bapa, Firman dan Rohnya ada yang menyatakan diri secara teofani dan inkarnasi itu tidak bisa dijelaskan di mereka. Kesinambungan ajarannya sangat berbeda ya. Ajarannya tentang keselamatan, ajarannya tentang surga, ajarannya tentang Allah. Allah itu bagaimana memiliki firman dan roh, ajarannya tentang kekudusan, standar ajarannya tentang perkawinan, ajarannya tentang banyak hal itu berbeda ya, berbeda. Dan saya katakan memang tidak perlu dihubung-hubungkan. Biarlah mereka dengan keyakinannya dan kita dengan keyakinan kita bicarakan semuanya. Bahkan juga kenapa mereka tidak berani menyatukan wahyu yang diterimanya dengan wahyu yang terdahulu. Itu buktinya beda dengan kekristenan. Kristen itu menjadikan kitab PL dan PB itu sebagai satu kesatuan di dalam terang Kristus. Tapi mereka tidak bisa. Jika kitabnya disatukan dengan kitab terdahulu, maka akan terjadi pertentangan yang sangat luar biasa. Maka sebaiknya Alkitab, PL, dan PB berdiri bersama sebagai kebenaran yang berpusat pada Kristus dan jangan dikaitkan, dihubungkan dengan Quran, dengan kebenaran yang berpusat kepada kebenaran Islam. Itu nggak bisa dihubungkan. Baru kalau kita berbicara juga penciptaan juga berbeda, ya. Jadi penciptaan di dalam ajaran Nabi mereka itu, di kitab mereka dengan kita ada perbedaan. Tentang pengertian dosa, dosa dengan perbuatan dosa, di dalam kekristenan itu dijelaskan. Hakikat dosa itu berbicara keterpisahan dari Allah, kematian yang terjadi karena dosa, dan juga rusaknya hakikat manusia, tidak berkuasanya manusia itu dosa. Tapi hal itu tidak kita temukan pada mereka. Keselamatan. Keselamatan di dalam Alkitab itu jelas. Berpengharapan kepada Mesias untuk PL, untuk PB menerima sang Mesias dan menantikan kedatangan yang kedua. Tapi bagi mereka berbeda ya. Ibadah. Ibadah di dalam Alkitab atau di dalam iman Kristen dengan mereka esensinya berbeda. Ya, ibadah kita itu berpusat pada Kristus, teosentris. Dan itu berbicara tentang perayaan kemenangan di dalam kematian kebangkitan Kristus, mereka berbeda. Surga juga berbeda ya. Di surga kita dikatakan oleh Yesus, kamu sesat. Di surga tidak ada kawin, mawin pada hari kebangkitan. Bahkan Muhammad bertentangan juga dengan ajaran dasar Yesus Kristus yang adalah kesempurnaan seluruh kitab suci perjanjian lama. Itu harus kita katakan, bertentangan tidak bisa sejalan. Tetapi bukan berarti karena bertentangan jadi dibenturkan. Bertentangan ini cukup diketahui, dipahami
dan perenungan masing-masing kembali kepada pribadi masing-masing. Jangan dihubung-hubungkan ya. Jadi kita menolak kenabian itu karena itu tidak sejalan dengan ajaran iman kita. Tapi kalau mereka beriman dengan kenabian nabi mereka, itu hak mereka dan kita harus mendukung dalam spirit kebangsaan ya, dalam spirit humanisme. Harus. Jadi kalau kita melihat juga ciri-ciri nabi palsu itu menyangkal Allah Bapa dan Sang Penebus manusia itu ciri-cirinya ya. Baru cara hidup itu dikuasai oleh hawa nafsu, bahkan hidup serakah. Itu contoh-contohnya. Tidak mengenal Yesus dengan benar, baik dalam kemanusiaan dan keilahiannya. Para pengajar-pengajar palsu itu tidak mengenal kemanusiaan Yesus, di kodrat Yesus. Mereka hanya membenturkan kemanusiaan dengan keilahian. Kemudian ibadah penuh ritual yang tidak bermakna, hanya aturan manusia yang memuaskan telinga. Jadi ajaran-ajaran itu harus memiliki makna. Ritual tanpa makna itu hanya menguras waktu. Ajaran berbeda dengan ajaran yang diajarkan Yesus dan murid-muridnya. Jadi kenapa kita tidak menerima kenabian Nabi Muhammad? Ya karena ajarannya berbeda dengan ajaran yang diajarkan Yesus dan murid-murid Yesus. Galatia 1 ayat 8. Baru melakukan mujizat palsu, mujizat untuk memenuhi kemuliaan dirinya. Oke, saya pikir di sini ya penutup. Yesus diakui Alkitab dan gereja memiliki jabatan dan tugas sebagai seorang nabi, namun kenabian Yesus unggul utama atas semua para nabi, sebab Yesus menggenapi dan pusat pemberitaan para nabi, baik para nabi dan para rasul. Dan Yesus juga kesempurnaan dari seluruh ajaran itu. Kesempurnaan kenabian Yesus terletak pada beberapa hal. Bahwa Yesus nabi yang datang dari surga, firman Allah menjadi manusia, di mana Yesus katakan, aku datang dari Bapa. Yesus nabi yang sempurna sebab ia tidak berdosa dan berkuasa ampuni dosa. Yesus satu-satunya nabi yang tidak berdosa dan berkuasa ampuni dosa. Yesus nabi yang memberikan pengajaran etika dan moral yang sempurna serta menjadi teladan etika dan moral sempurna yang menjadi kesempurnaan dari seluruh etika dan moral di dalam ajaran gereja. Yesus nabi yang memberikan mengalahkan mujizat juga memberikan janji tentang kedatangan di hari zaman. Janji kedatangan Yesus menjadi pusat pengharapan Kristen sepanjang masa. Jadi mulai hari ini, pusatkanlah pengajaran kita pada Kristus Yesus sebagai Sang Nabi yang sempurna, Sang Nabi yang terakhir, yang menjadi patokan, landasan, penilaian bagi semua para nabi. Jika ada nabi yang hidup dan ajarannya tidak seirama, tidak sejalan dengan Yesus, maka itu ditolak sebagai nabi berdasarkan iman dan ajaran orang Kristen. Namun jika orang meyakini kenabiannya demikian, biarkan. Itu hak mereka dan itu dijamin oleh konstitusi, dijamin oleh negara. Oke, demikian yang bisa sampaikan. Kembali ke host, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Kalau ayat-ayat yang menegaskan Yesus utusan Allah, ini bisa disimak ya. Silakan dipahami nanti, bisa dibaca atau bisa dihentikan. Kembali ke host, Tuhan Yesus memberkati, salam. Iya, iya, salam Pak Erben, salam Iya, saudara-saudara. Ya, iya, saya mau tanya nih Pak Erben. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya dari seberang dan saya baru mengenal Tuhan Yesus dari tahun 2016. Tapi posisi saya ada di Timur Tengah dan saya belum dibaptis. Ya, saya mau bertanya, kemarin teman saya mengatakan bahwa eh, saya kan bilang bahwa saya ini belum dibaptis, tapi saya harus dibaptis. Terus teman saya mengatakan nggak harus dibaptis, nggak penting itu. Kalau baptisan itu di perjanjian lama sudah nggak dipakai lagi di perjanjian baru. Nah seperti itu. Nah terus saya bilang bukankah Yesus itu dibaptis oleh Yohanes? Iya, tapi itu kan nggak bisa lagi kita dipakai oleh kita manusia. Dia bilang begitu. Nah, terus setelah itu eh, mau tanya lagi, maksudnya gini, bagaimana itu Pak Erben?
Masa orang Yesus aja dibaptis kok kita masa nggak boleh dibaptis gitu loh. Seperti itu. Ini pertanyaan saya yang pertama. Hmm. Dan pertanyaan saya yang kedua, pada waktu itu teman saya mengatakan bahwa Yesus Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang apa namanya itu yang mengutus dirinya seperti itu. Terus saya bilang begini, Yesus itu adalah firman Allah. Kalau di dalam Al-Quran itu adalah kalam, kalimat Allah, kalimat yang keluar dari tubuh Allah. Saya gitu. Yesus itu firman yang keluar dari tubuh Allah. Dia firman yang telah menjadi manusia. Dia itu utusan, utusan Bapa. Bahkan ada ayat dikatakan, aku datang ke dunia ini bukan karena kehendakku, melainkan karena Dia yang mengutus aku. Berarti itu ada dua pribadi tetapi satu hakikat yang tidak bisa dipisahkan antara bapak dan anak. Saya begitu. Nah, terus kata teman saya bilang, tidak bisa. Berarti kalau begitu, ibu itu Tuhannya tiga. Dia bilang gitu. Nah, bagaimana Tuhannya tiga? Sedangkan saya kan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Karena saya manusia berdosa, maka saya harus mengakui Yesus karena Yesus itu eh, yang menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Saya bilang seperti itu. Tetapi teman saya bilang bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang mengutus dirinya. Nah, pertanyaan saya pada Pak Erben, bagaimana itu menurut Pak Erben gitu loh? Saya minta penjelasan yang akurat lah gitu Pak Erben. Namanya Oke, saya kan orang awam. oke, Ya, oke. terima kasih Pak Erben. Yang pertama masalah baptisan ya. Baptisan Yohanes dengan baptisan yang diajarkan Yesus itu dua hal yang berbeda, Bu. Ya, betul. Oke, kenapa? Ini ya, kemarin ini udah pernah kita bahas kalau nggak salah itu. Minggu lalu atau kapan itu ini. Jadi, kalau baptisan itu ini ya, pengertian baptisan yang dilakukan Yohanes itu adalah ritus pembersihan. Bagi orang Yahudi, seorang yang bukan Yahudi tidak bersih karena tidak pernah mematuhi bagian hukum agama Yahudi. Oleh karena itu, bila mana seorang non-Yahudi menjadi proselit, yaitu memeluk agama Yahudi, maka dia bertobat. Dan ia harus menjalani tiga hal, disunat, kurban, dan dibaptis. Ini keharusan. Jadi, ini bagian dari ritus pembersihan di situ ya. Jadi dibaptis di sini tuh merupakan lambang pembersihan. Ini saya coba ini ya. Jadi harus dipahami dulu ini tentang ini dibaptis yang dimaksud dari semua kekotoran di masa lalu ini. Jadi dibersihkan. Itu baptisan yang dilakukan oleh Yohanes. Jadi baptisan Yohanes adalah pintu atau jalan untuk masuk dalam perjanjian Allah, yaitu perjanjian kedatangan Mesias, penebus dan penyelamat. Memang Yesus dibaptis, tetapi bukan untuk pembersihan. Ya, apakah Yesus ini? Jadi baptisan Yesus menandakan bahwa Yesus setuju untuk mengenakan seluruh kehendak Allah, menggenapkan. Itu maksudnya. Kemudian baptisan Yesus menandakan bahwa Yesus mengidentifikasi dirinya sepenuhnya dengan manusia yang berdosa. Saya cepatkan ya. Baptisan Yesus menandakan bahwa Yesus menghubungkan dirinya dengan gerakan baru dari Allah yang memanggil setiap orang kepada pertobatan. Kemudian baptisan Yesus juga memberikan teladan, contoh kepada umat manusia tentang kepatuhan. Ini sudah dibahas 2 minggu lalu setahu saya ini ya. Di situ jadi baptisan adalah deklarasi Allah Bapa tentang siapa Yesus. Itu kalau tentang baptisan. Kalau baptisan yang kedua, itu namanya baptisan yang diajarkan Yesus. Itu ada di dalam Matius 28 ya. Kan jelas dikatakan Yesus itu Matius 28. Ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu jelas dikatakan. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak perlu dibaptis ya, ini ayat firman Tuhan mau dikemanakan. Karena itu Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Intinya di sini memang adalah
Jadikanlah semua bangsa muridku. Ini perintah utamanya. Jadikan semua bangsa muridku. Bagaimana seorang bisa menjadi murid? Yang pertama dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian diajar melakukan segala yang perintahkan kepadamu. Jadi goal dari perintah ini adalah jadikan semua bangsa muridku. Bagaimana seorang murid itu? Yang pertama kita harus membaptisnya. Yang kedua, kita harus mengajar. Jadi yang pertama itu dibaptis, kemudian diajar, baru dia jadi murid. Tapi bagaimana kita membaptis orang dan mengajar orang? Kita harus pergi. Nggak boleh kita pergi ngongkang-ngongkang kaki doang, nggak bisa. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, selama masih ada kesempatan untuk dibaptis, silahkan dibaptis. Beda dengan kalau tidak ada kesempatan. Kalau ibu kan banyak kesempatan ya bro kan, untuk dibaptis kan? Ya, saya kan ada di Timur Tengah, Pak Erben. Oke, Jadi kalau iya tidak belum mau memungkinkan dibaptis. dibaptis di Timur Tengah karena situasi, ada waktunya. Nanti ketika pulang ke Indonesia hubungi Iya, aja iya. gereja. Ya, itulah Ah, yang saya iya, harapkan nanti seperti harus itu. ya. Jadi udah Iya, jelas Bu ya, itu perintah Yesus. Kalau baptisan Yohanes memang nggak mesti lagi kita lakukan baptisan Yohanes. Karena itu baptisan pembersihan untuk masuk ke dalam pertobatan. Tapi kalau Yesus baptisan itu artinya penyatuan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Setahu saya di Roma pasal berapa ini ya? Lupa aku ayatnya. Mati dan bangkit bersama dengan Kristus itu ada di dalam Roma itu, di kitab Roma. Oke, kalau berbicara tentang Yesus tadi, apakah Yesus itu Allah Bapa? Jelas bukan ya. Yesus itu adalah firman Allah, di mana itu tertulis Yohanes ya. Ini kita harus lihat ini. Yohanes pasal 1. Jadi kalau orang mengatakan Yesus Allah Bapa itu sendiri ya, itu kurang vitamin Ibu. iya betul. Iya, Betul, masa Bro. Allah Bapa jadi manusia nggak ada itu. Tapi firman Allah yang kekal di dalam diri Allah mengambil rupa manusia itu benar-benar ajaran Alkitab. Kita ikutin aja ajaran Alkitab, jangan ikutin ajaran yang kuluk-kuluk ya. Perhatikan di Mm-mm. sini, ayat 14 aja langsung ya. Firman Iya, itu Pak. telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman itu apa? Ada di dalam diri Allah. Secara etimologi firman itu kan logos. Logos Betul. itu akal budi Allah yang maha kuasa, hikmat Allah, pikiran dan pengetahuan Allah yang maha kuasa. Kalau ini di dalam PL, firman itu disebut dengan, di sini kalau di PL ini firman, ini teopani. Teopani. Di PB ini inkarnasi. Ya, inkarnasi dengan teopani. Jadi hikmat Allah yang maha kuasa itu mengambil rupa manusia, itulah yang dikatakan di ayat 14 tadi ya. Di ayat 14. Jadi ibu itu orang-orang yang kurang asupan vitamin itu Betul. Iya, Pak. ya. Itu sering banget kayak gitu. Sering banget Pak Erben. Sering Nah ini kalau ngomong, kalau ngomong jangan nggak usah baptis iya. dia bilang Jadi gitu. oke oke. Jadi kalau Tritunggal itu kan Bu, Allah Bapa, Firman dan Roh itulah Tritunggal. Betul. Jadi Allah itu Esa, firmannya Esa, rohnya Esa. Allah itu roh, firmannya roh, hakikatnya. Rohnya juga ya roh, tidak terlihat, tak terjangkau, terang yang tak terampiri. Bukan Betul. berarti firmannya Bapak itu satu, firmannya satu, rohnya satu jadi tiga, enggak. Sama seperti ibu, ibu punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Tubuh ibu satu, roh ibu satu, jiwa ibu satu. Tiga, enggak, satu. Satu Betul. ibu itu dengan tiga realita konkret. Jadi penjelasan Ibu tentang Tritunggal itu udah tepat ya. Yesus itu firman Allah menjadi manusia. Yang mengatakan Yesus Allah Bapa jadi manusia itu ajaran kuluk-kuluk. Iya, kuluk-kuluk itu artinya nggak beres ya. Betul. Oh, iya, oke. Udah pasti Ibu, udah mantap Ibu pemahamannya. Tinggal semangat dan maju terus. Saya kepengen ada yang mengajar gitu, Pak Irben, supaya saya tuh semakin 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 kuat iman saya. Tapi ya puji Tuhan, kemarin pernah saya berdebat dengan bukan berdebat sih, sama majikan gitu kan. Dia bilang di Al-Quran itu kan adalah Isa. Kalau di Bible itu dia bilang Yesus, dia bilang itu. Terus saya bilang nggak tahu kenapa saya juga nggak kayak orang nggak nerima gitu. Saya bilang bukan beda.
Yesus dengan Isa itu jangan disamain, saya gituin. Iya, Iya nggak tapi di sama, nggak sama. Al-Quran, iya. Tapi di Al-Quran begitu, nggak bisa di Al-Quran, di Bible, Bible, saya gituin. Kalau kalau Maryam itu saudaranya Harun dan Musa. Ibu Nah bisa kalau bahasa Arab, Bu? bisa, Oh, bagus, bagus. Nanti Ibu pulang ke Indonesia, itu modal yang sangat luar biasa, Bu ya. iya, iya Pak Erben. Terima kasih banyak Oke, dukungannya saya. Saya minta oke. nanti kalau kalau ada lab minta saya minta ininya Pak Erben linknya Oh, biar aku supaya saya aku bisa. rata-rata tiap hari ada di TikTok, Di Ibu. TikTok. Aku Oh di tiap TikTok hari di nggak TikTok, bisa. Ibu bisa bertanya nanti di TikTok. Iya, salam Saya kenal jarang Bu buka Tina. buku. Iya, Ya Ibu salam Tina. kenal juga Bu. Atau Iya, Ibu, saya ini channel saya, Bu. Ibu bisa masuk ke sini aja. Ini Pak saya Erben. tunjukin ya. Di channel ini ada banyak hasil-hasil diskusi, debat, ngajar. Nah, ini nih. Channelnya nih, Bu. Airben Channel. Mana? Erben Channel. Nah, ini nih, Ya. Airben Channel ini. Silakan Ibu copy aja. Apa ini? Subrek-subrek. Nonton aja video-videonya. Yang video ini aja. Jangan yang live. Kalau live panjang-panjang. Kalau video ini udah rata-rata diedit. Nah, ini. Kemarin malam saya dengerin itu waktu sama si Juma saya gendek banget. Oh, ini nanti Sama si Ibu Juma. nonton nanti nih. Ini terbaru ini. Kemarin itu Iya. Sekumnya PBNU Jawa Timur berdebat sama saya Hmm, tentang moral Muhammad. Nanti Ibu nonton lah. iya, Cukup betul yang lah, tentang moral manas-manas. Muhammad itu. Oke, ini channel YouTube yang saya kelola. Silakan Ibu bisa Iya, iya yang itu. subrek-subrek, subrek-subrek, tonton-tonton Subrek, subrek. videonya. Kalau Subscribe Pak Erben. subrek-subrek. Kalau ada Kalau iklannya jangan dilewatin ya, lumayan. enggak kalau saya kalau berdebat dengan si itu siapa namanya si Juma saya nggak mau nonton sakit hati terus gitu loh Nanti mulutnya Ibu sih kapan-kapan iya kalau iya mereka butuh yang berbahasa Arab, Ibu masuk aja Bu, bantu saya. Ayo kita iya bahas nanti apa? Nah, gitu. iya nggak apa-apa kalau ada linknya cuma saya kalau bisa ke itu ke apa namanya ke YouTube nggak bisa Pak Erben karena nggak ada nomor jadi harus Oh, masukin nomor iya ya nanti saya kalau kapan-kapan Ibu subrek-subrek lah. TikTok saya bisa diikuti Bu. TikTok RBN Murid iya iya Setia 1 2 3 4 5 6. Jadi oh TikTok iya saya 6 sekarang. Oh, Enam-enamnya mantap. sudah enam-enamnya sudah mencapai 1.000 lebih. Jadi udah bisa wow digunakan. mantap Soalnya Mantap. kalau di band satu hidup satu gitu ya. ya, betul Karena pernah enam-enamnya kena band kan. Kalau kena band saya akan mainkan lagi lah terus. betul Nah, itu ya. ya terima kasih Bu Pak Tina, Erben salam iya Bu. kenal ya dari saya Heni ya. Oh iya, Sering main ke sini Bu, dari hari Senin sampai hari Minggu Bu. Kita ya ngumpul di siap Bu. sini ya Bu. Ya siap Bu Bu Heni, kalau siap. bisa kasih nomor HP-nya di chatting Bu. Nanti saya teks Ibu pakai WA ya. Iya nanti Ya. nomornya ibunya di mana ya? Tadi itu saya lupa tadi Ibu Heni itu ngasih tahu tadi itu saya mau dicatat udah keburu-buru hilang. Cepet-cepet hilang. Oh iya. Iya. Ya Bu, ini saya kasih apa minta nomor Ibu ya. Oke, silakan moderator. Iya, ada pertanyaan di YouTube mungkin Benny Gini, bisa di kasih YouTube tambahan. gini, ada yang namanya Bang Nong. Bang Nong bilang begini, syukurlah kalau Yesus itu cuma nabi katanya gitu Pak Erben. Oh, Jadi Bang Nong itu. dia ti- dia tidak nangkap ya Pak Erben. Oh, Bang Nong itu orang lama yang sudah pernah saya dialog dulu. Jadi dia Mm-mm. itu sebenarnya hanya mempertahankan sesuatu hal yang sudah kita nyatakan salah. Saya udah pernah diskusi di dulu dia itu getol itu di Zoom di Hmm. apa di YouTube streamnya dulu. Dulu dia semangat. Tapi saya sudah berapa kali dialog sama dia. Kamu salah, nggak kayak gitu. Jadi aku udah pernah dialog sama dia. Kamu beda dengan Kristen yang lain katanya. Ya beda lah dari Oneness. Oneness kan bukan Kristen, aku bilang. Bang Nong ya. Selama ini Mudah-mudahan kan dia masih. yang dipahami mereka kan jadi Mhm. gini ya. Pemahaman Bang Dong itu tentang Yesus kan terlalu pendek. Mereka hanya memahami Yesus itu nabi utusan. Sementara kalau di dalam Alkitab dijelaskan nabi yang bagaimana.
utusan yang bagaimana, kan kita jelaskan semua. Betul. Jadi silakan umat muslim berpikir mau ikut nabi yang datang dari surga atau nabi yang datang dari dunia. Mau ikut nabi yang sudah bangkit dari kubur atau ikut nabi yang masih dalam kubur. Ikut nabi yang sudah di surga atau ikut nabi yang tidak jelas masuk surga. Kan tinggal gitu Betul. aja. Jadi nggak usah pusing-pusing kalian. Oke, Ya, saya pikir itu. saja. Ya.